Sobat Bagis, hari ini gue kedatangan device terbaru dan gue dapat kiriman ini dari Losvape ya. Jadi ini device keluaran dari Losvape dan ini adalah sejarah baru ya bagi Losvape yang mengeluarkan device dengan bentuk seperti ini. Nah, bagaimana device-nya pada Losvape terbaru ini? Apakah ini worth it untuk dibeli? Apakah enak, powernya bagaimana? Dan apa aja fitur yang didapat dari keluaran terbaru dari Losvape ini ya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke video reviewnya. Sebelum kita masuk ke video reviewnya, masuk bumper dulu dong. So, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hai, what's up guys? Ketemu lagi dengan gue di sini Egif dan hari ini gue akan mereview sebuah device terbaru. Device ini gue dapat dari Losvape. Nah, dan device yang gue bahas hari ini adalah Centaurus Quest Button Feeder Kit by Losvape. Jadi di video gue kali ini gue akan bahas sebuah line-up terbaru ya dari Losvape, yaitu Centaurus Quest Button Feeder Kit. Nah, ini jadi adalah mod skong pertama dari Losvape yang hadir di bulan ini. Nah, ini menarik nih ya. Bagaimana sih kelebihan dan fitur-fitur apa aja yang didapat ketika kita membeli mod skong ini ya. Nah, supaya tidak terlalu panjang video ini, langsung kita masuk aja ke video review. Kita lihat di tampak lebih dekatnya lagi Centaurus Quest Button Feeder Kit ini ya. Oke, sobat Bengis, jadi ini dia untuk packaging luarnya Centaurus Quest BF Kit by Losvape ya. Jadi dikemas dalam kotak dus seperti ini dan ini dia agak cukup tebal. Dan penampakan untuk mod skongnya itu sudah ada di luarnya. Lalu digeser sebelahnya di sini adalah fitur-fitur yang akan kita dapatkan ketika kita beli mod skong ini ya, atau button feeder. Jadi di sini chipnya sudah Quest yang 2.0 dan ini dia untuk skongnya sudah leak proof ya. Jadi dia anti leaking club dan teknologinya kalau gue bilang ini sangatlah mantap banget ya, nanti gue jelasin. Dan ini kita sudah mendapatkan ada skong dan botol storage-nya ya. Jadi di dalam kemasannya itu kalian akan mendapatkan juga skong dan storage-nya seperti itu. Lalu ini kapasitas untuk skong dan storage itu 9,5 mili, cukup juga lumayan besar. Dan ini maksimal wattnya nih 100 watt ya, dan dia kompatibel untuk menggunakan baterai 21700, 20700 dan 18650. Tapi baterainya ini tidak dalam satu paketan ini ya. Jadi kalian beli lagi nanti baterainya. Oke. Untuk belakangnya dia seperti ini aja ya. Dan ini gue dapat yang warna black crocodile ya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung buka aja untuk kita lihat kemasan di dalamnya apa aja yang ditawarkan pada Centaurus Quest BF Kit ini ya. Dan tentu saja yang pertama kali untuk kita dapatin adalah ini ya, dia punya device-nya. Oke, untuk kemasan dalamnya ini sudah pasti kalian juga mendapatkan sebuah device-nya. Dan device-nya ini dia yang kit ya, jadi sudah ada RDA-nya ya, Centaurus Solo. Dan ini device-nya. Oke, lanjut kita bongkar dalamnya. Di sini kalian mendapatkan warranty card ya dari Losvape-nya. Setelah itu ini kalian juga mendapatkan user manual, dan gue bilang ini user manual sudah sangatlah lengkap banget ya. Dan ada bahasa Indonesia nggak? Oh, nggak ada, ini bahasa Inggris dan bahasa apa deh, banyak deh. Pokoknya di sini kalian tinggal lihat aja ya. Setelah itu ini kalian mendapatkan botol penyimpanan ya, storage liquidnya di sini. Setelah itu kalian juga mendapatkan additional drip tip 810 ya, dan yang dipasang di RD itu juga sudah 810 juga. Jadi kalian dapat dua untuk drip tipnya. Lalu ini kalian mendapatkan spare karet-karet dan juga ini pin 510 biasanya ya, karena yang dipasang di Centaurus Solo itu jadi RD single coilnya itu sudah yang skong. Jadi kalau yang di spare-nya dalam plastik ini kalian mendapatkan yang pin 510 biasanya ya. Juga karet-karet dan baut-baut post deck-nya. Dan ini kalian juga mendapatkan sebuah kabel cas tipe USB tipe C ya. Dan terakhir kalian juga mendapatkan adaptor untuk baterai 18650. Jadi ketika kalian tuh menggunakan baterai 18650, kalian gunakan adaptornya yang ini ya. Jadi ini ada dalam satu packagingnya itu. Oke, seperti inilah penampilan dari Centaurus Quest BF Kit ya, Button Feeder Kit atau skong mod by Losvape ya. Untuk dari tampilannya, dari segi tampilannya gue bilang ini ya desainnya sudah sangat benar-benar ya bagus sih. Kalau menurut gue sih ini desainnya nggak kurang lebih seperti Centaurus sebelumnya. Hanya di sini dia agak lebih gendut dikit ya, agak gemuk dikit.
Dan di sini kalian lihat ya, kalau gua perhatiin dari segi desainnya, build quality-nya juga sangatlah rapi banget. Dan untuk pengaturan ini dia monitornya pindah ya. Kalau yang Centaurus sebelumnya monitor ada depan sini, sekarang pindah ke samping. Dan ini dia dibaut untuk menggunakan 4 baut. Dan monitornya juga bilang nih agak cembung ya, agak keluar dikit. Nah seperti itu ya. Tombol-tombol pengoperasiannya juga hampir mirip dengan Quest Centaurus seri Quest sebelumnya. Dia ada 3 tombol ya, tombol up and down, dan satunya ini untuk tombol option. Dari segi bahan ini dia aluminium alloy, lalu ini berupa suede ya, atau ini kulit ya, ini kulit. Lalu di sampingnya di sini seperti kayak karbon look ya, tapi ini bukan karbon sih, tapi ini seperti plastik PCTG berbentuk karbon ya. Lalu di sini ada tulisan Centaurus Quest, dan ini tombolnya juga nah agak lembut gue bilang, dan ada bunyi klik-kliknya juga. Lalu ini tombol ini dia tempat skongnya berada di bawahnya tombol fairing. Geser di sebelahnya, di sini ada tulisan lost fab, dan ini monitornya ya. Untuk pengisian baterainya itu berada di bawah, di samping dengan pengisian skongnya ya, skong botolnya. Jadi kalau gue bilang teknologi yang pada skong ini gue bilang sih sudah sangatlah bagus kalau gue bilang ya. Jadi pengisian dari bawah nih gue bilang sudah menghindarkan yang namanya dari leaking club lah. Jadi nggak perlu kalian tuh buka lagi dia punya skongnya untuk mengisi liquid dari atas, tapi kalian tinggal isi liquidnya tuh dari bawah seperti ini ya. Dan putarannya ini seperti ini, sama seperti putaran untuk mengisi baterai ya, masukin baterainya. Dan ini untuk mengisi baterainya kalian tinggal tarik aja pengaitnya di sini, dan kalian tinggal putar seperti ini. Nah ya, nah jadi kalian tinggal masukin aja baterainya nanti ke dalam sini menggunakan yang 21700 ataupun 18650. Dan ini tutup baterainya ada 3 buah lubang. Ini gunanya untuk lubang ventilasi dari baterainya ya, untuk mencegah panas yang berlebih ketika mengoperasikan mod ini. Jadi ini ada ventilasinya di sini. Ini udah menarik. Oke, setelah itu kita lanjut ya, kita langsung masukkan aja baterainya. Dan ini gua pakai yang 21700 3000 mAh. Dan ini masukkan dia punya baterainya itu berada di sini ya. Tinggal putar aja seperti ini. Sangat mudah sih. Ya, dan kalau gue lihat sih ini build quality-nya sangat rapi banget ya. Nah ya, tidak ada cacat-cacat. Dan gue bilang ya, untuk menggunakan tutup baterai seperti ini, gue bilang ya sudah sangat menunjukkan karakternya si Centaurus ini ya. Jadi dia ngikutin skongnya. Kalau skongnya dia putar begini, dia harus gue bilang sih sangat matchy banget kalau misalnya tutupnya juga seperti ini, tutup baterainya ya. Karena kalau misalnya di slide ataupun baterai dimasukin dari sini kayak kurang gimana ya, kurang kokoh ya. Jadi kalau menurut gue ya, dengan desain tutup baterai seperti ini ya, gue bilang sih sah-sah aja sih. Jadi terlihat kokoh aja ya, terlihat garang gitu ya untuk menggunakan tutup baterainya seperti ini ya. Tuh keren ya. Oke guys ya, setelah kita masukkan baterainya ke dalam sini ya, ini langsung kita cek dulu dari fitur-fitur apa yang kita dapat di Lost Web Centaurus Quest button feeder kit ini ya. Jadi untuk pengoperasiannya, pertama kalian tinggal tekan aja tombol fairing ini 5 kali ya, 1 2 3 4 5, dan dia akan nyala Lost Web. Lalu untuk pengaturan di sini kalian lihat di sini ada power ya, dan kalau misalnya kalian mau milih-milih tombolnya, ini tinggal tekan tombol up and down ya. Jadi tinggal begini ya. Lalu ketika kalian tuh mau pilih power, itu kalian tinggal tekan tengah ya. Tekan tengah ini untuk enter. Nah ya, jadi untuk selectnya, untuk selectnya itu atas bawah ini ya tombolnya. Lalu di sini dia ada SS904, SS316, ada TI ya, titanium. Di sini ada nichrome, ada PVC ya untuk setting curve-nya. Dan ada voltage, lalu bypass, dan terakhir power ya. Dan gua seperti biasa akan menggunakan yang power aja ya. Jadi gue bilang untuk fiturnya di sini sudah sangat lengkap ya. Dan untuk kalian tuh menyetel wattnya, itu kalian tinggal pilih aja tombol up and down, lalu arahkan ke angka wattnya ini, lalu tekan enter seperti ini di tengah. Nah baru kalian tinggal up and down aja ya, tinggal naik turunin dia punya watt, menggunakan watt berapa ya. Dan ini dia start dari 5 watt sampai ke 100 watt ya. Dan ini dia round robin, tinggal kalian pencet atas lagi, kembali lagi ke 5 watt. Oke. Setelah itu udah oke, lalu kalian enter lagi, tinggal tekan tombol tengah ini, tombol tengah kalian tekan, tinggal enter, dan kalian tinggal fairing ya, tinggal pakai lagi ya. Lalu untuk di bawah ini dia tombol profile. Jadi ini ada kalau nggak salah 3 kalau 4 profile untuk kalian tuh tombol penyimpanan ya. Ini untuk profile memori penyimpanan, kalian mau
profil 1 itu di watt berapa, profil 2 tuh di watt berapa, ntar nendangnya profil 3 nanti di watt berapa. Jadi tinggal kalian setel aja sesuai dengan kemauan profil kalian. Lalu di sebelahnya di sini dia ini tombol durasi ya, durasi ketika kalian tuh firing tuh berapa detik, dan di sini tinggal kalian setel juga ada pengaturan soft, lalu hard dan normal ya. Jadi ini untuk powernya ya, kalian menggunakan soft, hard atau normal ya. Lalu setelah itu ini ada tombol puff yang bisa kalian setting juga ya, mengkalkulasikan puffnya berapa kali sehari kalian tuh ngepuff pakai mode ini ya. Lalu ke setting di sini kita lihat sudah ada settingan atomizer ya. Di sini kalian bisa measure kawatnya, lalu wattnya bisa kalian setel juga, temperatur kita bisa cek ya. Di sini mau pakai boost atau tidak, boostnya mau yang soft atau yang hard atau yang normal, tinggal kalian sesuaikan aja dengan experience kalian bervaping menggunakan mode ini. Jadi gue bilang sangat lengkap ya. Screennya di sini untuk nyetel brightnessnya terang atau setengah terang ya. Lalu di sini ada color, kalian mau gunakan warna sesuai dengan kemauan kalian ya. Lanjut ini sini ada user yang tadi gue bilang profilnya bisa kalian setel di sini ya. Untuk profil pertama kalian bisa save ini di 50 watt kah, atau di profil kedua itu kalian bisa pindahin nanti di 60 watt kah. Jadi kalian tidak setel lagi untuk penyetingan wattnya ya, tinggal kalian pilih profilnya seperti itu. Lalu tombol back, kita ke back lagi, kembalikan ke back sini, kembali ke pengaturan awal. Kalau ini tombol reset, kalau misalnya kalian mau kembalikan ke pengaturan default ya. Lalu di sini about, jadi di sini aboutnya menceritakan chipnya yang digunakan untuk apa ya. Tapi di sini gue lihat ini di sini seharusnya kan versi 2 ya. Di sini dia masih ditulis versi 1. Kayaknya ini ada kesalahan untuk memasukkan serial chipnya ya. Jadi gue bilang kayaknya nggak kurang dimonitor dari Lospape ya. Seharusnya ini versi 2.0. Oke, habis itu setelah itu ini kita back dan kembali seperti biasa ya, dan kalian tinggal pilih-pilih lagi up and down ya. Dan kalau misalnya kalian mau menggunakan watt berapa, tinggal kalian select lagi, tinggal tekan enter di sini tombol tengahnya untuk sebagai mengiyakan, lalu kalian setel mau watt berapa dipakai nanti ya, seperti itu. Setelah itu oke, lalu kalian tinggal bervaping dengan cara kalian ya. Oke, setelah kita bahas dari device dan fitur-fitur yang didapat dari mode ini, nah ini kita langsung bahas dari skongnya ya. Skongnya itu berada di samping ya, di bawah tombol firing, dan ini ukurannya 9,5 mm ya. Untuk skongnya gue bilang ini teknologinya keren banget. Karena apa? Di sini kalian sudah mendapatkan botol skong yang gue bilang ini teknologinya yang udah dipikirkan sama Lospape ya. Jadi di sini ada teknologi yang namanya anti leaking club. Kenapa anti leaking club? Pertama, kalian tidak perlu lagi mengisi liquidnya ya, refill liquidnya itu dari atas lagi ya. Seperti zaman dulu kalian tuh mengisi liquid ini dari atas ya, kalau yang menggunakan skong ini. Jadi kalau misalnya kalian dari atas ini ya, diisi dari atas ini kan dia ada apa namanya ini ya, pipa selang ya, ada selangnya itu kan. Kalian naikin begini bleber deh kemana-mana ya, leaking kemana-mana tuh liquidnya keluaran. Jadi nggak perlu lagi kalian tuh isi dari atas. Jadi tinggal kalian tuh puter aja dari sini, dan kalian tinggal isi liquid yang akan kalian pakai. Nah seperti ini. Nah jadi tinggal isi dari sini, lalu udah clear ya, nggak perlu lagi kalian tuh mau isi lagi dari atas ya. Di sini ada untuk tempat ngeluarin dia punya liquidnya ketika kalian itu akan mau pakai skongnya. Nah ini ada semacam kayak pair ya, jadi ini dia main. Nah ini dia agak main. Nah jadi kelebihannya untuk dari skong dari Centaurus ini adalah ini ketika liquid masuk ke sini, ini tidak akan namanya keluar liquidnya ya ketika ini belum masuk RDA ya. Jadi kalau misalnya RDA belum masuk ke sini dan belum menyentuh dia punya pin untuk ngeluarin liquidnya ini, nah jadi dia harus terdorong dulu seperti ini karena didudukin sama dia punya pin 510-nya ya, pin skongnya. Nah jadi nanti dia posisi penempatnya kan dia kayak terturun seperti ini, itu baru dia bisa keluar liquidnya. Tapi kalau misalnya ini tidak ada RDA di modnya, itu dia tidak akan keluar. Nah itu teknologinya ya. Jadi ketika nanti kalian tuh masukkan liquid di sini dan kalian mau pakai skongnya,
itu kalian tinggal pencet-pencet aja seperti ini dan liquidnya itu akan naik ke atas ya. Tapi kalau misalnya ada RDA-nya dan pin skongnya kalian udah pakai, tapi kalau misalnya tidak ada RDA-nya, kalian pencet-pencet begini itu tidak akan naik liquidnya. Nah ini menarik ya, kalau misalnya skong yang dulu biar tidak ada RDA terpasang di modnya ini, itu dia pasti akan mencelat terus keluarnya walaupun tidak dipencet ataupun kita balik seperti ini pasti dikeluar ya. Nah jeleknya dulu itu skong seperti itu, tapi sekarang teknologi itu sudah diperbaiki oleh Lostwave ya, dan ini gue bilang nih teknologi yang gue bilang sangatlah menarik. Oke, lanjut ke botol penyimpanannya. Nah, botol penyimpanannya itu dia seperti ini ya. Kalau botol penyimpanannya ini dia depannya keras ya. Jadi ini plastik PCTG, ini keras ya. Ini untuk pelindungnya saja. Berbeda dengan botol skongnya. Kalau botol skongnya ini depannya dilapis dengan plastik PCTG, lalu dia punya ini dia karet ya, semacam karet itu. Jadi di tengah-tengahnya ada karet. Kalau di ini dia terblok semua ya, tidak ada karet di tengah untuk pencet ya. Karena memang ini untuk botol penyimpanan liquid. Jadi gini prosesnya ya. Jadi ini dia ketutup, untuk di atas ini ketutup ya. Ini kalian bisa isi dari atas ataupun dari bawah, itu terserah. Jadi kalau misalnya kalian tuh ingin mengisi liquidnya, tinggal kalian isi aja dari bawah. Untuk botol penyimpanannya ini sama, kapasitasnya 9,5 ml, dan ini dia tinggal kalian tuh isi dari bawah ya. Lalu ketika kalian itu sudah isi liquidnya, kalian tuh tinggal masukkannya seperti ini. Nah ya, nah ini dia tidak akan ini kegunaan kalau misalnya kalian tuh menggunakan RDA biasa tanpa skong ya, itu kalian tinggal buka aja dari sini. Nah tinggal geser dari atas ke bawah seperti ini, dan kalian tuh tinggal drip aja liquid kalian seperti ini, dan kalian tinggal pencet segini. Nah dia akan keluar. Nah seperti itu ya. Habis itu setelah kalian udah tidak pakai ya, ini dia ada sistem pompanya juga. Jadi kalau misalnya ini nggak dipencet, dia nggak akan keluar kayak gini, nggak akan keluar ya. Kalau misalnya kalian pencet baru dia keluar liquidnya ya, seperti itu. Biar kalian balik begini nggak akan keluar. Nah itu teknologinya bagus. Lalu ketika kalian sudah drip liquid di RDA kalian tinggal nyimpan aja botol storage-nya di sini. Nah ya. Nah, dan ini sangatlah simpel. Kalau gue bilang sangat simpel, jadi kalian tidak perlu lagi ngebawa botol liquid kalian yang 100 ml kan, 60 ml botol kaca. Ini sangatlah simpel banget. Dan kalian tinggal kalau misalnya mau netes liquid, tinggal kalian geser slide ke bawah untuk ngisi ngeluarin dia punya botol storage ini, lalu kalian drip ke RDA kalian ya. Setelah itu kalian pasang lagi seperti ini, dan udah tinggal kalian vaping. Keren kan? Oke guys ya, seperti biasa gue akan ngisi liquid di botol skongnya ini, dan liquidnya yang gue pakai tuh Virgo by SOG Project ya. Dan kita langsung isi aja ke dalam botol skongnya ini. Ya, untuk lubang pengisiannya di sini gue bilang sudah sangat cukup besar ya, biar baik kalian tuh menggunakan botol pipet ataupun botol 100 ml seperti ini masuknya sangatlah luas banget ya. Ini gue isi. Oke, setelah itu gue tutup. Dan seperti yang gue bilang, ketika kalian tuh arahkan begini, dia tidak akan keluar ya. Dia tidak akan keluar, atau kalian pencet-pencet gini juga nggak akan keluar nih liquidnya. Nah ya, kalian pencet-pencet gini nggak akan keluar tuh ya. Karena teknologinya di sini dia sudah bagus ya. Dia sudah diperbarui oleh Lostwave ya, yang ditawarkan oleh Lostwave untuk skong ini. Gue bilang teknologi udah sangatlah oke banget kalau gue bilang ya. Jadi no leaking club lah ya, gue bilang. Jadi tidak ada yang bleber-bleber liquidnya di sini ya, seperti skong yang terdahulu ya. Jadi gue bilang ini teknologinya udah sangatlah oke banget kalau gue bilangnya, ini bengis banget. Nah oke, ini gue praktekin ketika gue taruh skongnya di modnya, device-nya, dan gue bilang tadi ini nggak akan keluar liquid ketika itu tidak ada RDA di atas ini ya. Ini gue praktekin ya, ini gue pencet-pencet. Nah gue pencet-pencet ya, ini dia tidak keluar liquidnya ya, tuh ya. Tuh, tidak keluar kan ketika belum ada RDA. Nah jadi kalian tuh tidak khawatir ya untuk istilahnya ini RDA bocor, liquidnya akan bleber naik ke sini. Jadi aman lah ya, benar-benar aman. Ini teknologinya gue bilang nih keren banget. Nah ya, ini gue pencet-pencet tidak mau naik nih liquidnya ya, kecuali kalau misalnya gue sudah taruh RDA di atasnya ya. Keren ya, ini aja gue begini-gini aja tidak akan jatuh liquidnya tuh ya. Oke.
Oke guys ya, setelah kita bahas device-nya, sekarang kita bahas dari Centaurus Solo-nya. Ini dia single RD ya, berukuran 22 mm. Dan kalian lihat di sini tidak ada yang namanya di belakangnya ya, di bawahnya itu logo-logonya dari Centaurus ya. Tapi Centaurusnya tuh berada logonya di depan sini. Kalau gue bilang ini sangatlah terlalu too much ya, terlalu berlebihan. Logonya terlalu gede kalau gue bilang. Cukup kecil-kecil aja. Kalau untuk detail namanya di sini udah cukup lah ya, Centaurus. Tapi kalau untuk logo ini kegedean banget untuk ukuran 22 mm ya. Jadi gue bilang ini untuk logo Centaurusnya kalau menurut gue dikecilin dikit aja nih udah oke sih. Udah looks like-nya udah kayak ya elegan lah ya. Tapi kalau gini kayaknya terlalu berlebihan. Tapi oke lah, kita akan coba untuk dari segi flavor saja. Dia untuk segi finishing untuk di luar desainnya seperti ini ya. Jadi di sini ada 2 lubang udara depan dan belakang, dan ini dia sama ya, jika kalian ini terbuka, belakangnya juga terbuka ya. Untuk penyetel udaranya itu ada grip di sini di atasnya, tinggal kalian putar aja seperti ini. Nah, ini untuk nutup ya, di belakang pun juga tertutup. Tapi kalau misalnya kalian mau buka, tinggal kalian putar lagi seperti ini. Dan untuk lubang airflow cuman satu model saja, yaitu model Cyclops seperti ini. Untuk drip tipnya normal ya, ini dia udah 810. Nah ini keren ya, udah 810 tidak 510. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai 510 juga bisa, tapi kita tidak dikasih untuk additional drip tipnya untuk 510. Jadi ini untuk 810 saja, dan drip tipnya dapat 2, dan satunya itu ada di kemasan packagingnya ketika kalian membeli. Oke lanjut ya, Centaurus Solo ini single RD ya, ini dia terbagi dalam 3 bagian. Jadi ini ada top capnya, ini barel, lalu ini decknya. Dan untuk bicara masalah top capnya duluan ya, ini top capnya dia seperti ini ya, dan ini gue bilang ini agak cembung ya, agak ngedum, dia punya chamber di atas, dan ini gue bilang ini sangatlah rapi ya untuk masalah top capnya. Dan sini ada cekungan, di sini ada cekungan, ini untuk dia punya penahan lubang udara itu ya, airflow-nya ya, dan bentuknya seperti ini ya. Dan ini untuk chambernya gue bilang sini untuk di bagian dalamnya sudah sangat rapi, dan ini sangatlah bersih ya, dan tidak ada hasil CNC yang gue bilang mengganggu di sini ya. Dan di sini untuk masuk udaranya, nanti udara akan masuk di sini dan akan keluar di sini ya, dan akan ditutup untuk top capnya itu. Nah ini dia untuk menutup lubang udaranya di atas ya, jadi nanti dia posisinya seperti ini. Nah oke ya, nah jadi ini nanti akan udara masuk dari sini lalu ditransfer ke sini. Begitu juga sebelahnya udara masuk dari sini dan akan transfer dari sini ke bawah ya. Dan ini gue bilang untuk hasil CNC-nya juga sangatlah gue bilang bersih dan rapi ya. Dan di sini kalian lihat, di sini ada pengunci, dan ini ada pengunci ya untuk ketika kalian akan masukkan capnya tuh ke decknya. Jadi tidak ada yang namanya tuh dia langsung posisinya berada di depan kawat dan tidak akan putar-putar lagi ketika kalian masukkan capnya ke deck. Oke, setelah itu lanjut ke decknya. Decknya dia seperti ini, dan ini gue bilang bibirnya kayak agak kurang rata ya. Gue bilang ini hasil apa sih ini namanya, machiningnya kurang begitu rapi ya. Dan di juice well-nya pun juga gue bilang ini nggak terlalu rapi-rapi amat ya, nggak terlalu bersih ya. Tapi ya udah deh ya. Dan posnya juga seperti ini ya, dan gue bilang ini sudah sangat cukup untuk sekelas single RD ya. Dan tadi gue bilang ini dia ada lubang, ini ada lubang, ini untuk dia punya udara masuk di sini ya, transfer dari sini, dan dia akan keluar di sini. Begitu juga sebelahnya, dia udaranya akan masuk di sini dan akan transfer keluar ke sini, dan coil akan berdiri di sini. Akan gue nanti kasih lihat ya penempatan coilnya tuh. Bautnya udah menggunakan baut minus ya, dan spare-nya juga dikasih. Dan ini dia untuk kutub negatifnya, karena ada karet di sini ya yang menunjukkan ini adalah negatifnya, dan ini untuk positif ya. Oke guys ya, ini gua praktekin ketika gua udah pasang RD-nya di sini, dan ini gua coba untuk pompa liquidnya ya dari skongnya. Dan gua bilang ini dia ketika baru pasang RD baru naik dia punya liquidnya, dan kalian lihat di sini gua pompa ya. Tuh, maka dia akan keluar liquidnya ya seperti itu. Tapi kalau misalnya RD belum pasang, liquidnya tidak akan keluar. Karena apa ya? Karena dia tidak ada tekanan dari RDA yang memancing liquid ini keluar dari skongnya. Jadi seperti itu, teknologinya oke banget kalau gue bilang. Oke guys ya, ini dia hasilnya ketika gua udah pasang kawat di Centaurus Solo ini. Dan kalian pastikan ya, ketika nanti ada sisa kawat di sini, kalian potongnya harus benar-benar rapi dan benar-benar sejajar ya. Jangan sampai ada bekas-bekas sisa kawatnya di sini yang masih terkeluar ya. Jadi ini benar-benar harus kalian rapikan ya untuk segi pemotongan kawatnya di sini, sisa kawatnya ya.
dan dia hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi dia harus sejajar dengan dia punya airflow ya. Nah ya, jadi posisinya tengah-tengah seperti ini. Oke, setelah kita pasang kawatnya dan udah lurus, lalu kita coba fairing ya. Kita nyalakan dulu, kita panaskan dulu kawatnya di sini. Dan ini kita fairing di 24 watt saja. Ini ketika kalian otomatis baru, ini ada pilihan new coil atau old coil, kalian tinggal tekan tombol up-nya itu new coil ya. Nah, seperti ini. Langsung kita panaskan. Sekarang tinggal kita wicking. Oke, untuk wicking di sini gue gunakan Cotton Beacon yang prime. Oke, kita langsung pasang kapas aja di sini. Setelah kita gunting kapasnya, kita sisir ujungnya ya, biar liquidnya meresap dengan rata ya. Ketika nanti pakai skong ini kan dia dapat liquid itu dari bawah ya. Transfusi liquid itu akan dapat dari bawah bukan dari atas. Jadi ini ujungnya kita sisir-sisir aja ya, biar meresapnya rata seperti itu. Oke, setelah kita sisir, kita rapiin ya ujung-ujungnya. Setelah kita rapiin, lalu kita tekuk ke bawah. Oke, dan seperti ini ya untuk proses wickingnya, dan kita langsung coba aja skongnya. Dan ini kita sudah isi liquid ya, langsung kita coba naik, kita cek liquidnya naik apa tidak. Nah, itu kelihatan ya, liquidnya udah naik ke atas dan tinggal dia membasahi kapasnya ini ya. Tuh ya, kita lihat ya. Oke, ini kita press lagi skongnya, dia keluar dan kita nah ya, asik ya. Jadi simple aja gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh ingin menggunakan skongnya juga oke kalau menurut gua. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan tanpa skongnya, sebelumnya kalian kembalikan dulu ke skong pin 510 konektornya ya. Jangan lupa sampai kalian tuh tidak pakai pin 510 konektornya ya. Nanti ketika kalian drip otomatis bocor ke bawah ya. Jadi kalian kalau misalnya tidak mau menggunakan skongnya ini ya, kalian tinggal ganti aja skongnya ya, tinggal kalian lepas seperti ini dan kalian ganti untuk botol storage-nya ya. Masukin aja ke sini dan sudah isi liquid, kalian tinggal bawa aja ya, tanpa bawa botol liquid kalian. Jadi tinggal taruh di sini aja botol storage-nya dan kalian tinggal drip aja liquidnya seperti ini. Nah ya, jadi sangat simple banget, dan gue bilang ya sangatlah ya worth it sih, simple sih ya. Untuk kelas Centaurus ini Lost Pipe udah memikirkan ya untuk skongnya, yang gue bilang ya sangat teknologi yang sangat oke, gue bilang. Oke ya, langsung aja kita coba Centaurus BF kit ini ya, button feeder kit ini. Bagaimana powernya, bagaimana RD-nya. Yang paling gue rasain sih RD-nya sih enak apa enggak ya. Kita langsung coba aja ya, langsung kita tes aja, review bagaimana Centaurus Solo dan juga power pada Centaurus button feeder kit ini ya, by Lost Pipe. Oke guys ya, tadi kita sudah melihat tampak dekatnya Centaurus Quest button feeder kit ini lebih dekat, dan apa aja tadi fitur-fitur yang terdapat pada device ini. Dan sekarang kita masuk ke video reviewnya, kita tes ya nih apakah device ini worth it untuk kalian beli. Dan tentu saja kita akan coba Centaurus Solo single coil ini ya, apakah ini enak apa tidak. Kita langsung puff aja ya. Bagaimana sih? Kita coba powernya dulu ya untuk di Centaurus Skong ini. Kalau gue bilang ya untuk chipnya ini ya hampir mirip lah dengan versi-versi Quest sebelumnya. Ini powernya juga sangat cukup lah untuk mengantarkan flavor di sini.
Dan powernya di sini gue bilang tidak ada yang namanya naik turun. Di sini dia stabil aja dari kalian tuh puff pertama ya, firing pertama sampai kalian tuh 3 kali 4 kali puff itu dia tetap mengunci ya, tetap stabil, dia punya flavor, tidak penurunan. Dan gue bilang baik menggunakan di baterainya itu 21700. Ini untuk tendangannya ini bisa kalian atur-atur aja powernya ya. Powernya itu kalian bisa menggunakan di normal, hard ataupun di soft. Itu kalau bedanya sih kalau di normal sama hard ini ya, itu di masalah tendangannya aja ya. Ketika kalian tuh mau puff pertama itu kalau di normal ya tendangannya ya tendangan santuy gitu ya. Kalau misalnya kalian mau pindah ke normal ke mode hardnya itu dia tendangannya ngehit dikit, habis itu 3 kali puff aja dia tuh udah normal stabil ya. Seperti itu ya untuk menggunakan kalian mode powernya. Untuk masalah delay di sini gue nggak ngedapatin ya. Untuk masalah delay ini hampir tidak ada. Untuk ramp up-nya ketika gue firing pertama aja masih bisa nendang dengan sangat baik dan mengantarkan powernya juga sangat maksimal sih di sini ya. Nah, gue chain vape pun juga ini modnya nggak terlalu hangat-hangat atau panas gitu ya, hingga mematikan dia punya powernya. Gue bilang gue chain vape aja masih bisa stabil untuk masalah hangatnya ya. Dan ini mod tidak terlalu panas-panas banget. Jadi hangatnya ya sangat pas aja lah kalau gue bilang ya. Sekarang kita coba untuk masalah RD-nya ya. RD single coilnya flavornya cukup baik apa tidak, kita coba ya. Oke. Cloud yang dihasilkan juga cukup baik, cukup lumayan banyak ya untuk sekelas single coil aja. Flavornya sangat cukup jelas ya. Gue menggunakan liquid ini, menggunakan RDA ini, flavornya sudah sangat diantarkan sangat baik. Dan gue bilang ini sangat detail. 3 layer yang ada pada liquid ini sudah dijelaskan pada menggunakan RD ini ya. Dan aftertaste-nya juga gue merasakan menggunakan di RD ini sudah sangat jelas banget untuk pengantaran flavor pada menggunakan di RD ini. Cuma ini RD-nya agak ngebus manis ya. Kalau menurut gue nih RD-nya agak ngebus manis. Jadi ini liquid yang gue pakai agak sedikit ngebus manis ya, tapi nggak terlalu over sweet ya, hingga bikin enak. Tapi ini RD-nya mengatakan manisnya agak ngebus dikit. Masalah TH juga agak lumayan berasa. Jadi untuk masalah TH sama dia punya manis cukup gue dapatin ketika menggunakan RD ini. Jadi gue bilang untuk masalah TH manisnya ya sangat stabil ya. Cuma manisnya yang agak ngebus di sini ya. Kalau masalah TH ya TH-nya nggak terlalu garuk-garuk banget. Jadi gue bilang untuk masalah TH masih bisa gue dapatin lah menggunakan RD ini. Tebal, untuk masalah flavor tebal menggunakan RD ini dan sangat jelas banget flavor yang diantarkan sangat detail ketika menggunakan RD ini. Jadi gue bilang untuk RD sih gue bilang finishingnya ya, decknya tuh yang tadi gue kasih lihat ini kurang begitu menarik ya, kurang begitu bersih, tapi untuk mengantarkan flavor di sini sudah sangatlah cukup baik. Oke. Ini mod ini sudah gue pakai selama kurang lebih 2 mingguan. Desainnya juga cukup bagus dan untuk perbedaan dari Centaurus yang sebelumnya ini dia agak gendut dikit ya, agak gemuk dikit. Perbedaannya dia monitornya berada di samping dan di depannya ini berubah menjadi botol skong ya. Untuk masalah ngecasnya ini ngecas kalian tinggal pakai tipe USB-C, tinggal kalian colok di depan. Tapi gua kurang recommendedin kalau misal kalian tuh ngecasnya pada device ya. Jadi saya harap kalian tuh punya baterai cadangan. Dan untuk masalah powernya di sini sangatlah bagus, sangat stabil. Tapi di sini agak boros baterai ya, karena walaupun gua pakai watt di 40 aja, gua pakai daily. Ini baterai ini untuk digunakan di mod ini agak lumayan boros ya, karena mungkin karena kekuatan powernya yang agak lumayan besar banget ya. Jadi untuk kelas single baterai pada Centaurus button feeder ini gue bilang agak lumayan makan baterai. Jadi saran saya kalian tuh kalau misalnya kalian tuh mau daily beraktivitas menggunakan beraktivitas di luar menggunakan mod ini, kalian tuh harus bawa baterai cadangan minim 2 lah ya. Jadi satu di dalam device-nya dan 2 di tempat cadangan baterai kalian ya. Dan gue bilang sih untuk dari segi powernya ini udah cukup lumayan dan mengantarkan flavornya sudah sangat baik ya. Desainnya pun juga sangat menarik dan fitur-fitur yang dihadirkan pada Centaurus button feeder ini sudah sangatlah, gue bilang ini sangat teknologi yang bengis banget. Oke, untuk masalah harganya ini gue nggak terlalu hafal ya, jadi gue contek.
Dan ini untuk Centaurus Quest button feeder mode-nya aja. Jadi ini ada dijual mod only juga. Ini kalau misalnya dijual mod only tanpa RDA, ini harganya di 695.000. Tapi kalau yang kitnya yang kayak punya gua ini yang lengkap sama RD-nya itu di harga 870.000. Lalu untuk RD-nya aja, kalau misalkan ingin beli RD-nya ini di harga 280.000 dan ini harganya rata di seluruh web store terdekat di kota kalian. Dan oke, sampai di sini dulu untuk nge-review Centaurus Quest button feeder kit ini. Dan terima kasih buat Lostpep yang udah ngirimin device ini untuk gua review. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah menonton video gua sampai habis. Saya di sini Egy pamit undur diri, sampai ketemu lagi di next video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, until next time and goodbye.